Ya, kalau dikatakan terlambat sih ya memang terlambat. Mestinya Indonesia itu 10 tahun lalu udah depan, udah nggak perlu impor lagi kan? nggak perlu impor, garda depan di dalam pemasok suplai pangan Asia gitu. Selagi tujuan swasta bersama dengan petani dan pemerintah itu adalah untuk kedaulatan pangan, untuk kedaulatan negara, maka saya akan siap bergabung dengan siapa aja, termasuk investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali ke Ngopi Ngobrol Pikir. Tapi kali ini kita ngobrolin soal beda dari yang lain karena bukan ngomongin politik. Kali ini kita malah ngomongin soal pangan. Nah, saya ditemani oleh Bapak Ali Zum Mazhar, Sekretaris Jenderal Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Nah, saya ingin bertanya langsung aja Pak Ali. Katanya ada temuan namanya mikroba Google, ya kan? Mikroba Google. Nah, sepintas sedikit saja bisa dijelaskan apa itu mikroba Google. Sebenarnya saya sudah dapat gambaran sebelumnya. Cuma kok ini menarik, namanya kok Google ya. Jangan-jangan kayak mesin mencari Google. Iya. Kira-kira namanya itu gimana? Nah, itu kan unik kan? Pasti bertanya-tanya kan? Cari namanya kok mikroba Google itu apa kan itu. Nah, ini supaya kita itu tidak lupa dengan suatu kita memiliki sesuatu keunggulan yang menyamai dengan Google di dalam bioteknologi, di dalam produk mikroba gitu. Kenapa disebutkan mikroba Google? Karena mikroba ini adalah yang saya temukan 21 tahun yang lalu dari Tanah Gambut Kalimantan Tengah. Itu bekerjanya itu, jadi kalau Google mesin mencari. Nah, dia juga dulu itu mencari, kemudian mengumpulkan dan mengolahnya menjadi sesuatu pupuk organik, NPK organik, yang nutrisi organik yang digunakan oleh tanaman. Jadi ini akan menyuburkan tanah maupun tanaman secara otomatis. Dia seperti mesin pabrik pupuk hidup di dalam tanah. Jadi inilah yang kita akan kembangkan agar kalau petani, kalau para IT itu familiar dengan mesin pencari Google, ini mesin pencari pupuk, mencari makanan. boleh. Gitu. Itu katanya dulu saya dengar cerita Pak Ali. Itu awal ditemuinnya katanya di mikrobanya di Kalimantan, di daerah Kalimantan. Betul. Itu gimana ceritanya? Nah, sedikit deh. Ini satu perjalanan rohani saya yang betul-betul awalnya penuh dengan keprihatinan ya. Karena tahun 97 kan 96-97 Pak Harto buka lanjut sejuta hektaran gambut. Kemudian ditempatkan transmigran di situ sampai 14.100 KK lah di situ. Nah, saya bagian dari yang membina masyarakat transmigrasi dari waktu itu, dari Kementerian Transmigrasi kan gitu. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan dari para petani saya, 3 bulan itu nggak menghasilkan apa-apa. Ekstrim. Karena apa? Menanam apapun itu mati. Nah, disitulah kemudian timbul pemikiran saya, apa sih solusinya? Kenapa sih Tuhan itu menciptakan lahan gambut begitu luas kok ya ditanami susah? Ya karena gambut itu kan tadi apa tadi? Ya karena gambut itu asam dia. Pertama asam, asamnya sangat tinggi, 2 sampai 3,5 lah itu. Kemudian di bawahnya gambut itu ada 2, pirit itu logam berat yang bahaya bagi tanaman, dan juga bisa jadi pasir. Pasirnya bukan pasir biasa, pasir kuarsa. Nah, yang ketiga gambut sendiri tuh nggak ada unsur haranya apa-apa karena itu kan hanya semacam sersah selulosa yang tertumpuk itu. Nah, setelah kita rasakan di sana,
saya juga kalau di sana itu minum dari air gambut, kemudian mandi dari air gambut. Kalau pakai sabun itu pada nempel semua dibikin sampo itu di rambut itu kan asam. Kayak tebel Ya, tebel. Nah, melihat petani juga kasihan. Kenapa? Karena dalam 3 bulan, 2 bulan aja kuku-kukunya itu udah hilang, habis dimakan asam itu. Luar biasa, ngeri. Nah, saya prihatin, kemudian mencari hijayah. Akhirnya mendapatkan dalam satu perjalanan saya, tidak sengaja saya nemu satu tempat yang dimana di situ ada tempat seonggok tanah tapi yang hidup di situ adalah tanaman yang seperti di tanah-tanah yang tidak ada asamnya, seperti tanah-tanah di Jawa. Jadi luasannya berapa? Enggak banyak, ya paling sekitar mungkin 3 meter persegi gitulah itu ya. Kecil karena banget, seperti 3 meter. bukan tanah di situ. Loh, ini kok bisa di gambut ada tanaman seperti berdaun lebar seperti di tempat kami. Biasanya kan tanaman gambut kan daun seperti jeruji-jeruji itu ya, runcing-runcing gitu, gitu. Berdaun kecil gitu. Kecil. Nah, akhirnya saya curiga dan saya berdalam kembali. Barangkali ada sesuatu di situ. 2-3 kali saya datangi itu tempatnya. Walaupun tempatnya itu agak ekstrim, orang jaranglah melewatinya gitu kan. Karena hanya nemu aja pada waktu jalan-jalan ketemu di tengah hamparan gambut yang begitu luas. Nah, di situ akhirnya saya punya keyakinan bahwa ada makhluk sesuatu yang merubah di dalamnya, gitu. Nah, pengalaman saya di dalam mikrobiologi itu bahwa makhluk-makhluk ini bisa hidup di tempat-tempat yang sangat ekstrim dan bisa merubah, memakan bahan-bahan yang logam yang ekstrim itu untuk kehidupan dia. Nah, kebetulan mungkin dia itu akan memakan kemudian ini. Betul dugaan saya. Saya ambil dari sampelnya di situ. Sebagian saya bawa ke laboratorium di perguruan tinggi. Saya konsultasi sama guru-guru saya dulu dari Universitas Jenderal Sudirman. Sebagian saya simpan di ampul namanya didofil, saya simpan di LIPI waktu itu sama di biotek LIPI. Nah, yang sebagian ini saya bawa kepada petani-petani saya. Kemudian saya cobakan pada lahannya, ternyata benar berubah itu lahannya yang tadinya itu cerah, kemudian coklatnya gelap menjadi remah pada waktu saya berikan pada sepetak lahan di binaan saya itu. Itu lokasinya Dadahub B2. Nah, kalau di PL kita ada Dadahub, Lamunti, kemudian Palikau, Jenamas dan sebagainya. Itu ada wilayah-wilayahnya itu. Nah, itu daerah mikroba inilah yang sebetulnya merubah gambut, sejatinya merubah gambut bisa menjadi untuk ditanami. Oh, ternyata ini rahasia Tuhan itu. Kenapa itu gambut kok tanah yang begitu luas ini diberikan di Indonesia? Ternyata ada harapan di situ, ada yang merubahnya. Kalau kita itu nggak menemukan ini, kita selamanya tidak akan bisa memanfaatkan gambut itu untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan. Itu berapa lama Pak proses dengan cepat sekali. Waktu mulai? Saya itu selalu intensif, walaupun ini saya selalu dari lokasi, saya tinggal di lokasi di pedalaman. Tetapi setiap sebulan sekali saya ke kota, ke Kapuas, itu berkomunikasi. Nah, setiap hari komunikasi. Sampai akhirnya saya minta bibit kedelai untuk saya mau tanam di tanah gambut itu. Dites ya. Kenapa kok saya pilih kedelai? Karena saya mau yang lawannya yang ekstrim. Kalau kedelai saja bisa hidup di tanah gambut, maka tanaman apa saja akan jadi subur. Maksudnya gambut yang sudah di treatment dengan mikroba Google tadi. Akhirnya waktu itu saya diketawain di semua apa ya teman-teman lah. Orang gila itu ahli mau nanam kedelai di gambut kayak Sakti Amat ya. Emang biasanya kalau mau melakukan perubahan tuh biasa dibilang orang gila dulu Pak. Saya itu diisukan di provinsi, ada orang stres di lokasi namanya Ali Zoom. Itu orang baru yang ditempatkan di pedalaman gambut. Nah, memang teman-teman saya banyak yang stres menghadapi seperti itu. Termasuk dikirain saya yang stres. Saya bukan stres, tapi saya membuat suatu
hal yang memang fakta, tapi orang mengatakan itu omong kosong dan mimpi itu, sehingga dikatakan gila gitu. Iya. Nah, iya. Saya di luar mainstream. di luar Orang nanam kedelai di gambut gitu Nah, loh. akhirnya benar. Begitu kita tanam kedelainya, saya amati dari 2-3 kebetulan petani itu petani transmigran yang didatangkan dari Banyumas, namanya Pak Risan itu, Pak itu. Nah, saya masih ingat walaupun 20 tahun yang lalu itu. Karena itu perjalanan rohani saya, itu. Ya betul-betul saya hayati itu, bukan sekedar lewat ya. Saya bina. Nah, di situ kemudian dapatlah kedelai pertama tumbuh, loh kok bagus. Akhirnya saya amati dalam waktu umur 50-60 hari, tingginya sudah setinggi saya. Lah saya kaget. 50 hari tuh. 50 hari. Cepat juga ya. Emang kalau normal biasa berapa? Ya, kalau kedelai itu 50 hari paling 2 jengkal nih, ya segini. Itu segitu. Lah saya heran. Ini spektakuler. Apa yang dirubah dari gambut ini kok bisa menjadi seperti itu? Toh pemupukan di tanah gambut kalau kita pakai pupuk kimia malah tanamannya mati karena tambah asam. Dikasih kapurnya pun menjadi batu karena kembali asam jadi kapur itu batu. Ternyata rahasianya adalah mikroba ini merubah gambut menjadi nutrisi, menjadi makanan. Kemudian dia mencari mineral yang lain digabungkan menjadi zat bioaktif untuk pertumbuhan. Itu makanya dibilang Google. Makanya saya bilang, dibilang Google mikroba. Mencari Google. dia. Iya. Okay. Dan merubah. Okay. Intinya kan bisa merubah. Akhirnya disitulah saya buat tulisan tahun 99 kalau nggak salah. Itu di jurnal? Di jurnal, di Sinar Tani. Mungkin kalau majalah Sinar Tani masih ada di Kementan itu. Tanaman kedelai di gambut berproduksi 6,5 ton per hektar. Wah, orang pada kaget kan? Bagaimana ada kedelai di Kementerian Pertanian aja paling 1,2 ton pada waktu itu kan? Ini 6,5 ton per hektar. Mau percaya nggak percaya kemudian tapi tetap saya simpan buktinya. Ini loh kedelainya tingginya 2 meter, buahnya banyak. Nanti kalau kita lihat di gambar ini ada ya? Ada. Nah, coba kita lihat di gambar ini itu nih. Nah, inilah. Nah, ini kedelainya. Ini ya, Pak. Nah, ini kedelainya. Kedelai tingginya rekor dunia setinggi 3,5 meter. Nah, salah satunya saya tanam di tanah gambut. Nah, ini saya di sana ini saya masih muda waktu itu tahun 2000 seperti itu saya tanam kedelai. Tapi mudahan hari ini. Karena sekarang masa pandemi ini kita jangan stres-stres. Kita harus happy. Saya kaget masa sih itu Bapak kan kok beda buahnya. Ya seperti itu buahnya. Tingginya sampai setinggi ini 3-4 meter kan. Ada yang 4 meter dapat penghargaan muri. Nah, ini batangnya pun besar-besar. Dan itu sangat revolusioner. Kenapa? Karena selamanya belum pernah ada orang di Kalimantan atau di Indonesia ini menanam kedelai di tanah gambut pada waktu itu loh, pada zamannya. Iya, zaman itu ya. Nah, setelah saya menanam kedelai di gambut ini mungkin baru banyak yang mulai tertarik dengan menggunakan mikroba Google itu. Akhirnya saya ajukan untuk perbanyakan mikroba ini untuk diberikan pada transmigran di tempat kami. Pada berhasil itu. Sampai ke Pak dulu itu dipanen Pak Menterinya waktu itu Pak Al-Hilal Hamdi. Nah, itu pemerintah mulai tertarik, itu ceritanya gimana Pak? Nah, ya karena begini, Kementerian Transmigrasi waktu itu kan dianggap yang a priori ya dibanding dengan Kementerian Pertanian. Karena Pertanian Transmigrasi hanya menempatkan orang menanam, tapi nggak punya teknologi. Nah kemudian saya usulkan bahwa untuk membuat kesejahteraan atau percepatan orang itu hidup layak dari usaha pertanian cepat berhasil, harus pakai teknologi. Nah kebetulan teknologi menemukan anak transmigrasi kan, saya sendiri kan gitu. Dari transmigrasi, saya usulkan akhirnya dapat respon lah dari Kanwil. Kanwil sana, pada waktu Kanwil kemudian diusulkan ke pusat, direspon sama Pak Menteri Pak Hendro Priyono waktu itu sebagai dirjen salah satunya kan, zaman Pak Habibie. Iya. Kemudian direspon kembali sama Pak
siapa itu menterinya kemudian Pak Ali Alhamdi. Pak Ali Alhamdi kita kembangkan daerah transmigrasi sebagai pusat penanaman kedelai di Palembang, Kalimantan, Kapuas dan Mesuji atau di Lampung. Berhasil semua pada waktu itu. Dan itu membuktikan perubahan yang revolusioner tanah yang ekstrim untuk menjadi lahan pertanian. Nah itu, namun sayang, beribu sayang. Kenapa? Nggak dilanjutkan karena menterinya ganti, kemudian program PLG ditutup tahun 2001 kan itu. Sudah zaman Gus Dur belum ya 2001 Bang ya? Ya, Gus Dur zaman ya. Gus Dur ya? Ya. Gus Dur. Nah, pokoknya 2001 itu ditutup. Nah, kami yang tadinya sudah merintis dengan masyarakat di sana udah pada ini terpaksa kami harus keluar dari daerah-daerah transmigrasi, dari UPT, Unit Pemukiman Transmigrasi, dan saya ke Jakarta bisa mengembangkan teknologi ini, saya patenkan, kemudian saya kembangkan di Timur Tengah. Itu. Jadi Bapak nggak udah berhenti di itu, pindah. Ya. Pindah lagi ke Timur Tengah. Ya. Di sana bikin lagi. Nah, di sana kita bikin pertanian yang ekstrim. Di situ di lahan pasir dengan menggunakan mikroba tadi. Kenapa? Saya waktu itu kan selama 3 tahunan di Kalimantan Tengah itu sudah mengatasi tanah gambut masam di PLG lahan di Kapuas. Kemudian tanah pirit itu daerah-daerah yang dan PMK Posisi Merah Kuning, serta tanah pasir. Itu salah satu UPT binaan saya itu di Tangkiling, Bukit Tangkiling. Unit Pemukiman Transmigrasi Tangkiling yang tanahnya pasir semua. Saya kasih mikroba, akhirnya mereka alhamdulillah panennya berlimpah dengan sayur mayur yang tadinya kalau nanam-nanam itu nggak bisa. Itu waktu yang di Timur Tengah apa nanam apa di sana? Saya di Timur Tengah pertama adalah nanam ini alfalfa. Nah, kemudian nanam apa itu sayur mayur. Nah, kemudian jagung, gandum, dan penghijauan yang lain. Itu kurma gitu. Tanam gitu. Jangan-jangan yang hijau-hijau di padang pasir si Bapak ya kerjanya. Ya dulu insya Allah pada waktu itu kita memberikan suatu cara berpikir, cara pandang pada dunia bahwa Allah itu menciptakan suatu tempat walaupun se-ekstrim apapun adalah manusia adalah khalifahnya untuk untuk merubahnya. Nah, merubah itu menggunakan apa? Menggunakan suatu teknologi, ini contohnya di padang pasir ya. Nah, iya. Jadi kita rubah di sana itu dengan teknologi. Lah kebetulan teknologinya tidak jauh dari orang Indonesia sendiri, dari Kalimantan Tengah. Dan itu pernah saya posting di Google. Tanggapannya sangat luar biasa oleh DuPont, kemudian di orang-orang dari Eropa yang Monsanto DuPont itu yang rajanya kedelai, rajanya teknologi. Dibilangin, ini ada bioteknologi, bioperforasi, bioteknologi dari ditemukan oleh orang hutan apa itu pedalaman Kalimantan Tengah, namanya Alizum. Dan itu untuk mengejek perusahaan-perusahaan raksasa yang menginvestasikan triliunan dananya itu miliaran dolar untuk kedelai, nggak pernah mampu membuat kedelai tingginya 3 meter bahkan sampai 4 meter gitu. Nah di Indonesia hanya Alizum dari pedalaman gambut bisa merubah kedelai tingginya 3 meter, 4 meter produktivitasnya yang kalau Amerika aja paling rata-rata biasanya 2,7 ya toh? Nah kita potensi dengan menggunakan tadi itu 20 ton per hektar. Bukan, kenapa? Karena satu batang kedelai itu bolongnya sampai 3.500. Padahal normalnya paling 60 atau 30. Berapa kali lipat kalau kita kalkulasi ke hektar itu secara matematis 20 ton per hektar, bukan 2 ton itu. Ini revolusioner. Penelitian-penelitian yang tercanggih masih pada kisaran potensinya 4 ton kan itu. Tapi itu Bapak nggak oleh perusahaan-perusahaan besar itu nggak diganggu? Ya saya kan nggak ada yang curiga sama saya, karena saya kan orangnya pakai baju petani, siapa yang tahu, kecuali saya pakai dasi. Cuman kalau kami di Timur Tengah memang diamankan betul dari agar tidak terpantau oleh perusahaan besar oleh Mossad Israel. Oh gitu. Oh sampai di situ. Wah ya.
Iya, pengamanan berlapis lah di sana. Enggak, artinya Pak Ali itu ini kan udah banyak yang tahu nih. Ada orang dari Kalimantan tiba-tiba bikin hal-hal yang revolusioner. Ya. Nah, ini kan persoalan kita kan selalu nih Pak, kalau dengan petani dan pasti benturnya dengan perusahaan besar ya. Makanya saya tuh kemarin sempat ketika Pak Jokowi bicara soal kedaulatan pangan, saya masih agak bertanya apa bisa ya? Soalnya kan ini kan selalu, nah, ada perusahaan yang ngelirik Bapak nggak waktu itu? Misalnya waktu zaman dulu. Maksudnya yang perusahaan besar itu ya, yang multinasional gitu. Waktu itu saya sempat diminta untuk paparan oleh beberapa perusahaan yang mau ngelola PLG, lahan gambut tuh, perusahaan besar. Ada Mitsui, ada Modern, ada apa itu, Tonoto, ada ini. Jadi saya paparan di depan para investor yang mau masuk di sana, dan mereka sangat impresif, berkeyakinan itu mau dikelola. Itu pada tahun itu sebelum PLG ditutup lah ya. Nah, mereka masuk, bahkan ngundang saya ke Jakarta untuk ini. Cuman permasalahannya akhirnya PLG ditutup kan itu. Kalau yang sekarang udah ada, yang baru-baru ini, yang Insya Allah lah. Terakhir. Insya Allah lah. Siapa Pak? Kita nggak perlu, yang penting ini barangnya bisa digunakan untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa lah itu. Kan saya dengar Bapak katanya udah mulai dilirik sama Pak Muldoko selaku ketua HKTI segala macam, tertarik sama mikro. Ya, siapa yang nggak tertarik? Karena dengan senjata pangan ini kita akan mengamankan negara dan dunia gitu. Iya, benar. Karena dengan pangan ini, kita pegang pangan ini yang revolusioner, kita akan mengamankan stabilitas keamanan. Makanya dalam ketahanan pangan kan menjadi sangat vital itu yang namanya pangan. Keamanan di negara maupun dunia. Kalau yang di pemerintahan Jokowi Pak Ali, itu gimana? Tiba-tiba Pak Ali jadi ada Pak Ali di situ terpantau gitu, yang ngembangin mikrobagugel itu. Udah ada yang ngamatin atau? Kalau yang mengamati udah baik. Enggak, maksud saya penghubungnya tiba-tiba pemerintah kok minta Pak Ali presentasi lagi itu gimana? Ya, kalau insya Allah kita itu sebetulnya kalau melihat di Google sendiri kan tinggal bisa cari ya namanya Ali Subashar, kemudian mikrobagugel kan udah bukan hal barang yang susah untuk dicari. Cuman kalau ketemu berarti orang ada yang yang bisikin susah. kali ya, ada yang bisikin berarti. Ya, pasti lah. Nah, mulai kalau dari Pak Jokowi itu kan dulu saya dengan almarhumah Bu Noto kan dekat. Iya. Beliau yang mensupport saya untuk apa itu menangani di Merauke. Nah, pada waktu itu setelah sekian lama lumbung pangan Merauke itu tidak ada hasilnya, bahkan mendatangkan ahli dari Israel maupun dari Jepang pulang dengan tangan kosong. Akhirnya akhir tahun 2009 saya membuat satu bukti fakta di sana, menanam padi, dan alhamdulillah yang dulu perusahaan-perusahaan itu paling rata-rata hasilnya 2 ton per hektar, kita sudah di atas 8 bahkan sampai di atas 10 ton per hektar. Nah, ada buktinya ini ya. Iya. Saya mau artinya Pali hari ini sudah ada perusahaan multi yang ngelihat. ada. Udah ada. Ya. Itu difasilitasi pemerintah atau? Enggak, itu ya swasta aja. Oh, swasta. Oke. Ini. Mana? Nah, ini kita akan membuat solusi bagaimana menjadikan bangsa ini swasembada, negara berdaulat pangan. Itu. Selagi tujuan swasta bersama dengan petani dan pemerintah itu adalah untuk kedaulatan pangan, untuk kedaulatan negara, maka saya akan bisa bergabung dengan siapa aja, termasuk dengan investor. Karena negara ini tanpa investor juga kurang nggak bisa itu cepat kan gitu. Karena yang bekerja adalah mereka yang punya kapital kan gitu. Iya. Di situ. Itu menurut Pali terlambat nggak kita? Tidak ada kata terlambat di dalam beramal ma'ruf atau berbuat yang soleh, beramal soleh gitu. Nah, maksud saya ketika pemerintah baru tahun ini gembar-gembor lagi soal kedaulatan pangan, atau gara-gara kemarin kita terlena sektor industri. Benar. Ya, kalau dikatakan terlambat sih ya memang terlambat. Mestinya Indonesia itu 10 tahun lalu udah
sudah di depan. Udah nggak perlu impor lagi kan? Nggak perlu impor, garda depan di dalam pemasok suplai pangan Asia gitu loh. Nah, maksud saya gitu Pak Ali. Karena banyak beberapa kasus Pak, ketika ada ilmuwan dari Indonesia atau yang bakal punya kontribusi besar ya, dan dia revolusioner, itu biasa dibenturkan dengan para, sudah pasti Pak, perjalanan apa sih namanya ya, ada tuh yang dia pemburu rente. Iya, itu nggak khawatir paling sama. Enggak. Saya kan udah punya pengalaman 20 tahun ini Pak. Apalagi jungkir baliknya mestinya kan ini udah menjadi sesuatu yang besar. Ya harapan kita seperti itu Pak. Apalagi kan hari ini juga petani paling susah mengakses permodalan. Nah, inilah yang saya harapkan nanti di dalam rangka untuk menuju, ini kan pandemi ya. Pandemi itu adalah momen yang paling strategis yang tak terbantahkan kalau orang mau bergerak di pertanian. Karena di pertanian ini adalah satu-satunya menurut saya yang paling unggul, masih produktif dan menyehatkan dibanding sektor lain yang juga sedang susah. Nah, kenapa kita nggak milih yang sedang memiliki peluang yang sangat besar, sedang naik daun, ini yang harus kita genjot, kan itu. Nah, justru kalau negara bersama dengan rakyat ini genjot serius di sini, meskipun dulu pertanian itu kan dianaktirikan dan tidak terurusi lah, mudah-mudahan masa sekarang ini diurusi dengan benar untuk kesejahteraan rakyat itu kan. Sebenarnya kalau konsep idealnya Pak Jokowi udah bagus Pak, kalau menurut saya. Cuma kadang di tingkat operasionalisasi ini masih ada yang suka bandel saya lihat. Nah, ya kalau bandel kejewer, ya dipikirkan. Misalnya saya menteri apa gitu, Pak Ali udah presentasi bagus nih. Oh menarik sebenarnya secara logika saya menarik, tapi karena saya sudah keburu kadul dengan importir saya dapat rente, akhirnya Pak Ali nggak saya prioritasin akhirnya. Ya kalau ada yang begitu Pak Ali. Ya pasti. Berarti udah fakta tuh teman-teman ya. Tapi permasalahannya kan kita harus paham ya. Paling tidak kalau sekarang momennya ini adalah demi kelangsungan dan berjalannya atau recovery ekonomi, maka importer atau apa itu yang kira-kira mengganggu untuk rakyat bisa bergerak bekerja menghasilkan, maksudnya ya jangan dulu lah, itu pensiun dulu lah, kasihlah kesempatan rakyat untuk mendapatkan suatu momennya. Toh sekarang kalau impor juga susah, benar, gitu loh. Benar. Toh barang di tempat-tempat yang lain juga menjadi ini, maka tidak ada pilihan lain. Dengan kekuasaan itu pemimpin atau presiden itu yang kira-kira tidak sejalan ya bisa disingkirkan dulu gitu loh. Karena saat ini yang menjadi prioritas adalah pertama sehat, yang kedua itu cukup makan, yang ketiga itu ekonomi cepat pulih, gitu aja. Kalau kita itu sehat, berarti kan bagaimana mengatasi COVID ini supaya tidak menjadi momok, jadi hambatan semua mobilitas ekonomi dan sosialnya. Yang kedua itu pangan, karena kalau pangan ini di negara-negara lain sudah mengalami kekhawatiran krisis. Kalau pandemi gini kan, pandemi seperti ini, lah kalau rakyat itu sudah kesehatannya terancam, nggak ada makan, kan makin parah. Dan itu bisa membuat orang kalap, bubar kan gitu. Itu loh. Kenapa saya nanya begini Pak Ali, butuh penjelasan dari Pak Ali sebagai pelaku ya? Karena setahu saya nih Pak, selama informasi yang saya dapat, food estate itu dimulai 2013 kan 2012 tuh isu yang MP3 EI itu Pak ya. Belakangan saya kira food estate itu yang seperti Bapak gambarin tadi. Nggak taunya perusahaan asing masuk, beli lahan, petaninya jadi petani garapan. Lah itu yang tidak benar. Food estate adalah kita mesti mengembangkan secara bersama yang namanya gini. Apa itu korporatif food estate? Artinya itu ya paradigma yang kita bangun adalah membangun pangan bersama masyarakat dan negara, elemen negara. Masyarakat bisa bersama investor, tetapi jangan melupakan bahwa nomor satu adalah rakyat. Petani itu selalu menjadi pahlawan di masa sulit.
Sekarang ini petani jadi sulit. Tahun 98 petani menjadi pahlawan juga. Sekarang ini petani juga menjadi petani. Maka harus dihargai. Betul. Nah, oleh karena itu konsepnya adalah membangun kedaulatan pangan atau negara berdaulat pangan. Mau nggak mau kan? Mau tidak mau. Karena negara lain juga lagi krisis kan. Bicara ketahanan pangan, kita arus suplainya itu terganggu, maka ketahanan pangan rontok. Gitu kan? Betul. Nah sekarang kedaulatan pangan itu bagaimana bangsa ini atau masyarakat ini bisa menentukan memilih kecukupan makanan sendiri, tidak terganggu, tidak tergantung dari yang lain, kemandirian dibangkitkan, dan itu adalah recovery ekonomi paling cepat. Recovery ekonomi yang paling cepat adalah membuat ketenangan di agro dulu. Kalau pangan ini cukup, petani sejahtera, maka berikutnya adalah membangun apa saja itu lancar, tidak terganggu oleh kondisi kelaparan, kondisi orang karena bagaimanapun kalau orang lapar membuat kalap. Saya juga betul. Kalau udah krisis, inflasi naik, udah nggak bisa beli, lapar. Ya banyak. Lebih parah dari COVID. Negara bisa bubar. Itu kan sudah dialami, fakta itu sudah dialami oleh berbagai negara belahan dunia yang lain yang tidak mengedepankan pangan sebagai pondasi dasar untuk ketahanan nasionalnya. Maka negara superpower pun pasti akan dia mendapat sebagai supplier pangan dunia kan gitu. Ada kan negara superpower yang tidak menjadi supplier pangan dunia? Nggak ada. Pasti cepat rontok gitu loh. Iya betul. Maka kalau kita itu mau menjadi negara besar, ya pangannya itu harus kita kuasai dan bagi menjadi supplier pangan dunia. Insya Allah akan menjadi negara yang besar, yang maju kan. Padahal kita dulu pernah Pak ya jadi negara. Dulu kita sangat disegani tahun 84 sampai 90 ya. Itu kita swasembada Pak. Itu makanya Pak, karena ada perspektif peralihan political pemerintah jadi negara industri. Akhirnya yang pertanian juga, padahal kalau bicara pertanian juga bicara industri. Coba lihat di supermarket. Semua produk-produk barang di supermarket yang konsumsi kita itu, yang diproduksi oleh industri, 70% adalah komponennya adalah agro, produk pertanian. 70%. Pasti. Kalau yang 30% misalnya kaleng apa, cat dan sebagainya. Nilai produk yang ada di supermarket itu 70% berbasis ada agro, dari hasil agro. Jadi nggak dipungkiri mestinya agro ini dibesarkan supaya mensejahterakan. Dan agro ini menguasai hajat hidup orang banyak, lebih dari 40-an juta penduduk Indonesia itu bergantung pada produksi pertanian. Nah kalau kita rentet sampai pada hilirnya, misalkan mulai dari pengolahan, kemudian yang saya katakan di 70% itu. Maka sebetulnya pertanian ini telah memberikan lapangan kerja bagi 60 sampai 70% penduduk Indonesia. Di situ. Ini pertanyaan. Meskipun di dalam data BPS-nya sektor pertanian itu atau petani atau yang hidup dari mata pencaharian petani yang berarti produksi ya. Itu hanya sekitar katakanlah kalau nggak salah itu 40-an juta lah itu ya. Itu 40 sampai 50 juta. Tetapi kalau kita lihat bahwa multiplier efeknya itu menjadi pendapatan masyarakat Indonesia 70% dari penduduk. Apa kayak luar biasa itu? Iya. Ini menurut Pak Alin, ini pertanyaan terakhir Pak. Generasi milenial kita gimana? Dia punya apa sih rasa apa ya, keinginan yang tinggi nggak soal dia bergerak di sektor pertanian? Setahu saya melihat itu sangat tertarik di pertanian, ya. Sangat tertarik. Karena apa? Saya kan membuat pelatihan vokasi ya, pendidikan vokasi untuk anak-anak muda seluruh Indonesia di laboratorium kami yang 60 hektar di Serang itu semua anak muda yang setelah kita latih sangat tertarik. Cuman permasalahannya, kenapa kok kalian dulu teman-teman nggak mau ada di pertanian? Kami nggak bisa bekerja di pertanian karena lapangan kerjanya terbatas. Loh, saya heran. Kita ini negara yang dikaruniai bumi atau tanah, air dan klimat yang sangat menyuburkan untuk pertanian. Sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa. Kok
mau bekerja di pertanian menjadi sulit gitu loh. Ya itu berarti apa? Ada lapangan kerja di pertanian yang tidak dikembangkan, yang tidak dikelola dengan baik. Yang sekarang ini efeknya. Nah ini kan baru ketahuan nih Dek. Kalau ternyata kan dengan pengakuan Bapak ini, Pak Ali kan, oh ternyata selama ini nggak serius nyiptain lapangan kerja di sektor pertanian. Gimana milenial mau kerja jadi petani Pak? Mungkin nggak serius, tapi jalanin aja dulu gitu. Enggak, milenial akhirnya mindsetnya jadi kerja di pertanian itu dekil, nggak begitu ini. Kan kemarin ada apa enggak? Petani gaji menteri ya? Iya, kata kemarin sama Pak, ada ketua umum pemuda Muhammadiyah, dia juga lagi ngerakin kader petani ya, Pak itu. Jadi dia memang lagi ngedidik kader-kader Muhammadiyah itu untuk mau bertani, gara-gara mindset begini. Untuk menjadikan pertanian itu menarik dan memiliki nilai produktivitas tinggi, mestinya kita harus bicara pendapatan petani bagaimana lebih tinggi daripada buruh pabrik, kan gitu. Kalau kemarin lebih tinggi pada menteri Pak. Iya, itu kan 1-2 orang. Saya pun lebih tinggi dari menteri. Akhirnya kebuka juga Pak ya. Ya maksudnya teman-teman yang ketua umum PP Muhammadiyah itu, hari ini kita harus bangun mindset bahwa petani itu bisa gajinya melebihi menteri penghasilannya. Betul. Disitulah maka dengan era industri revolusi 4 ini tidak ada barrier lagi untuk jumping. Yang kita perlukan sekarang adalah revolusi merubah mindset, revolusi untuk jumping income, revolusi untuk merubah pertanian. Apa yang diperlukan? Teknologi. Gitu. Contoh, saya menemukan teknologi mikroba Google itu supaya produktivitas bisa meningkat 3-4 kali lipat. Seperti Kediri tadi. Tanah yang apa saja bisa. Kalau yang biasanya hanya tanaman hasilnya 2 ton, dibagi katakanlah harga 4.000 katakanlah. Berarti kan hanya sekitar 4.000 kali 2 ton berapa? 8 juta kan? Dibagi 4 bulan kan hanya 2 juta per bulan. Belum dikurangi dengan inputnya katakanlah separuhnya. Masa 1 bulannya itu hanya 1 juta, kurang dari 1 juta kan gitu. Inputnya. Pendapatannya kan paling 500.000. 500.000. Nah, kalau kemudian kita jadikan produksinya katakanlah 10 ton kali 4.000 40 juta. Biaya produksinya katakanlah 15 juta. Berarti kan masih lebih katakanlah 25 juta. 25 juta dibagi katakanlah 3 bulan dengan Trisakti ini kan makin cepat makin tinggi. Berarti 25 bagi 3 7 juta sebulannya kan pendapatannya kan. Itu dari keuntungan yang jadi pendapatan. Nah, kalau dari 500 menjadi 7 juta, ini kan orang mau bertani. Tapi kalau aku masih seperti dulu biarlah 500.000 sebulan, ya istiqomah gitu. Kayak lagunya ini Pak, aku masih seperti yang dulu. Iya kan? Jadi sebenarnya tuh bagus prospeknya Pak. Cuma kadang udah itu mindsetnya udah di ini. Kenapa? Karena apa yang menjadi lapangan kerja mereka, petani tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Kenapa tidak menjadi tuan di negeri sendiri? Karena hasil panennya dia harus ngemis untuk diambil oleh suatu lembaga pendistribusi sampai di daerah berapapun kan. Karena apa? Itu dikuasai oleh jaringan importer, jaringan perdagangan yang besar kan gitu. Nah, kalau petani ini diberikan haknya sebagai tuan di negeri sendiri, maka dia seperti di negara-negara kayak New Zealand, di Argentina dan lainnya, itu dia bisa membuat koperasi yang mengurusi pangan nasional tanpa ada intervensi bahwa yang mengurusi distribusi atau suplainya itu adalah konglomerat. Maka ya petani sejahtera, negara itu menjadi superpower gitu loh. Itu hanya karena hilangnya hak petani untuk menjadi tuan di negeri sendiri yang selama ini. Nah, supaya makanya kan saya berupaya untuk memberikan jawaban-jawaban apa mungkin petani bisa memproduksi memenuhi kebutuhan nasional tanpa impor. Selama ini kan karena negara kekurangan pangan maka impor. Saya bilang, apa yang tidak mungkin? Teknologi kami bisa meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi daripada negara-negara maju.
produktivitas Iya, panennya. faktanya udah ada kan. Fakta sudah ada. Kemudian kayak padi Trisakti ini yang kita kembangkan ini. Ini saya punya padi Trisakti. Itu nah. Ini. Nah, kita punya padi yang terpendek. Mulai dari di Merauke itu kita bisa mengatasi yang tadinya ini nggak bisa ditanami. Ya, itu kan di Merauke. Yang tadi nggak bisa ditanami padi di food estate atau lumbung pangan Merauke. Ini kan peluang. Apa yang nggak bisa diatasi? Kalau produktivitas kita itu meningkat 2-3 kali lipat padinya, kemudian tanah apa saja kita bisa kelola menjadi produksinya di atas 8 ton, apa nggak kita itu makmur? Solusinya padinya Trisakti ini memiliki adaptasi asam yang tinggi, produktivitasnya tinggi dan enak, rasanya enak. Kemudian dia tahan hama penyakit. Yang paling istimewa, ini padi yang terpendek umurnya di dunia. Itu. Karena 75 hari bisa dipanen, yang lain minimal umurnya 100 hari baru dipanen. Jadi beda. Nah, semakin pendek di era industri 4 itu kan kecepatan mendapatkan income itu nomor 1 kan? Iya. Jangan kita bicara yang lama-lama, nanti dapat itu udah bosan duluan. Tapi bagaimana sekarang dengan nanam padi ini, dalam waktu 2,5 bulan sudah dapat duit, returnnya cepat, produksinya tinggi lagi. Nah ini solusi. Lagi gitu lah ya. Nanam lagi. Ini kan solusi bagi masyarakat untuk berpendapatan tinggi dan bagi negara untuk melakukan jumping atau gaspol di masa pandemi ini. Nah, kalau masih menggunakan cara-cara yang lama, ya aku masih seperti yang dulu. Gitu. Tapi ini kapan ini umurnya gitu. Pak pemerintah yang sekarang Pak Jokowi ini Pak tertarik. Kalau Pak Jokowi itu yang seperti ini yang dicari. Yang revolusi yang out of the box, nggak usah banyak cara-cara yang kadang banyak konsep ini, yang penting mana pendapatannya, mana buktinya gitu. Itu yang dicari oleh pemerintah sekarang. Terkadang di eksekusinya itu kebanyakan pertimbangan birokrasi yang nggak jelas, akhirnya ya aku masih seperti yang dulu. Ini bagus. Nah, ini coba ini di Kaltingan ya, Kaltingan di food estate baru kemarin kita panen. Ini di Kalimantan Selatan kita panen juga, gitu. Jadi apa yang dikatakan food estate kalau padi seperti ini kan udah di atas 6 ton, 7 ton per hektar. Apa kurangnya gitu loh. Nah, kalau kita masih menggunakan cara lama, 2 ton di sana. Ya, artinya nggak perlu. Nggak perlu. Nah, padinya seperti ini. Kan? Nggak perlu pengusaha. Nah, kita harus kembangkan masyarakat untuk bisa mengakses teknologi seperti ini. Nah, kita bandingkan. Teknologi ini kita betul-betul sudah bandingkan dengan yang ada. Misalkan dengan padi impari. Dengan kondisi seperti ini udah beda nyata. Keunggulan udah di depan mata. Tinggal kapan eksekusinya secara massal kan gitu. Iya. Nah, ini tergantung dari nanti ada, kalau ada pendanaan yang memadai, kita akan mengembangkan klaster-klaster besar yang menjamin nanti petani mendapatkan income yang tinggi. Yang kita kejar adalah jumping income. Itu rencana Jumping productivity. Ya. Klasternya di mana rencana? Kita bisa kembangkan di mana aja, di seluruh Indonesia. Di mana di situ ada kemauan petani kita mau dan kita bisa ajak bersama, maka ini akan terjadi. Nah, kalau masalah di daerah-daerah lokasi food estate ya silakan aja dikembangkan. Kami sudah mengembangkan, sudah jalan, dan hasilnya kemarin di ini kalau mau lihat kita hasilnya yang di food estate itu ya. Mana? Ini perbedaan. Nah, kalau ini dibanding dengan Ciherang, ini kan masih hangat-hangatnya kan? Iya. Desember 2020 ya. Ini di daerah mana ini? Daerah Kalimantan, Kaltingan, Kurau. Kasel ya. Padinya seperti ini, 75 hari panen. Ya toh? Hasil panennya kalau kita lihat ini. Padinya gebol. Ya toh? Nih, bentar. Nah, Pak Menteri BPN juga sudah melihat sendiri dan panen hasilnya 11 ton. Lah ini Pak di Sumatera di Sulawesi
Tenggara. 11 ton. Oh, iya. Ini di Maluku oleh Pak Gubernur, di Sambas ini sama Sandong sama Nah ini ada Butatu di Butatu Serang. di Serang, ini kan pusat kita sama beliau di Serang. Ini 11 ton. Jadi produktivitas tinggi, bahkan di tempat yang ekstrim Sumba Timur seperti ini. Belum lagi nanti kita lihat di Papua. Ya. Ini di Papua di Merauke. Bisa tembus, gitu. Padinya bagus-bagus begini ini. Ini di Merauke nih. Nah, ini di Merauke. Yang tempat yang tadinya nggak bisa ditanami padi, bisa lah. Ini di Papua yang di Kirong, di tempatnya bisa bertanam padi dan tidak akan berbagi tergantung dengan padi. Ya toh? Ini Papua. Ini di Papua Bupati Kirong itu panen padi kita. Hasilnya 9,6 ton per hektar produktivitasnya. Dan itu yang menanam adalah orang Papua asli. Jadi Papua itu tergantung daerahnya. Kalau daerahnya sawah ya kita banyak air ya tanam padi. Kalau daerahnya darat ya kita kasih tanam ubi-ubian kan gitu dan tanaman. Nah, jadi tidak ada hal yang mustahil jika kita ada niat dan kemauan keras untuk mewujudkan bahwa kita bisa sejahtera dari pertanian. Dan untuk sejahtera itu diperlukan satu adalah terobosan inovasi teknologi yang sudah kita berikan adalah padi yang berumur pendek, Trisakti dan mikroba Google untuk menjaga kesuburan tanah dan produksi tinggi. Jadi sudah komplit. Yang kedua adalah di samping tadi dibutuhkan teknologi, inovasi skill. Tentu yang seperti ini tidak langsung kita dari atas kita lempar begitu aja hidup bagus. Harus kita lakukan vokasi-vokasi di lapangan seperti pendampingan dan pelatihan-pelatihan pada petani agar inovasi skill petani itu mulai berubah beradaptasi dari padi yang umur 6 bulan 4 bulan menjadi padi yang berumur 2,5 bulan panen. Nah, kenapa kalau panennya cepat berarti income-nya cepat, produksinya tinggi. Kan berarti pendapatannya banyak setahunnya kan gitu. Jadi cost produksi beras per kilogramnya itu bisa 1.500 sampai 2.000 gitu. Kalau kita itu produksinya tinggi. Nah, selama ini kan masih sekitar 3.000-an lebih ya, 4.000 itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga harus implementasikan ini di samping skillnya dirubah tadi dengan vokasi, inovasi sosial. Mari kita bersama-sama semua lembaga ormas maupun lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga kemasyarakatan itu mensosialisasikan, mengajak agar kita selalu optimis dengan melalui pertanian yang produktif dan kita menggunakan cara cara teknologi mikroba Google, baik itu pada kedelai, pada padi, Trisakti, pada jagung, untuk membuat pikiran kita itu selalu hidup dan sehat. Kalau pikiran hati ini bahagia dan selalu aktif bekerja keluar keringat di lapangan, maka pandemi lewat. Nggak ada itu apa yang ini. Karena petani-petani saya sampai hari ini satu pun tidak pernah ada yang kena COVID. Artinya apa? Dunia pertanian dengan berjemur, dengan berolahraga, dengan tetap produktif itu ternyata menyehatkan mereka. Kalau mereka sehat kan semua sehat, berarti kan tidak ada beban biaya nginep di rumah sakit dan tenaga yang banyak kan di situ. Nah, jadi ini percepatan. Jadi dengan dalih kedaulatan pangan, percepatan peluang di pertanian ini, maka negara sebetulnya bisa men-setting untuk mempercepat selesainya pandemi COVID, mempercepat recovery ekonomi, menjadikan Indonesia negara yang berdaulat pangan, dan goalnya adalah menjadikan Indonesia itu sebagai lumbung pangan dunia yang termaju di Asia, kan gitu. Amin. Terima kasih ya Pak Ali waktunya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ali ini bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita siapa bisa bertemu lagi Pak Ali. Ya, monggo silakan, monggo kalau mau mampir main ke tempat kita punya laboratorium ya. Punya apa itu pusat vokasi pelatihan petani-petani milenial. Boleh Pak Ali. Yang nanti kita juga akan digitalisasi pertanian dengan model. Yang penting gini, kalau pertanian ini diberi dana yang cukup, maka kita modernisasinya cepat. Tetapi kalau
pertanian ini hanya dikasih subsidi terus, maka nggak maju-maju gitu loh. Gitu aja. Baik, itu teman-teman obrol santai dengan Pak Alizum Mazhar. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita akan kembali ke obrolan-obrolan lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang.